Di mobil, setelah selesai dari klub, mobil yang dikendarai Pinus langsung melaju mengantar Pinus. Pinus sendiri bersama sang supir dan sang manajer. "Bang Pinus, tadi teh saha anu ngejar bari gogorowokan? Kunaon atuh Bang Pinus teh turun? Karunya atuh," ucap supir. "Biarin aja Mang, palingan penggemar Pinus, kan Pinus mulai dikenal sekarang," ucap sang manajer. Sedangkan Pinus sendiri masih syok memikirkan suaminya. Di rumah sakit, setelah mengalami kecelakaan dan rombong dengan cilok yang berserakan, Beringin pun akhirnya dibawa Sengon ke rumah sakit. Sedangkan Ulin masih di jalan raya mengevakuasi rombong Beringin, karena tak mengetahui di mana tempat tinggal Beringin. Ulin membawa rombong itu dan menaruhnya di depan laundry, lalu menutup laundrynya, melajukan motornya hendak ke rumah sakit menemui Sengon. "Lin, mau kemana kok buru-buru?" teriak Mas Bambu bertemu di jalan. "Ke rumah sakit Mas, nemuin Sengon sama Beringin. Beringin kecelakaan." "Kecelakaan? Jangan-jangan yang di jalan yang ada pentol berceceran itu?" "Iya Mas, gue yang beresin rombong sama motornya, tak taruh di bengkel. Sengon yang ikut ambulan ke rumah sakit." "Aku ikut." "Ayo." Keduanya pun kini menuju rumah sakit, dan begitu sampai, Ulin melihat Sengon panik. "Lin, Mas Bambu." "Shh, apaan sih? Jangan mewek, malu-maluin aja." "Lin, gawat Lin, kepalanya ngocor terus. Kalau nggak dapet donor nyawanya bisa terancam. Stok darah O plusnya habis. Darahku nggak cocok, darahmu juga nggak A. Aku tahu. Coba Mas Bambu." "Darahku B juga nggak bisa. Aduh, gimana ini?" "Halo, permisi, Mas Sengon." "Dok, gimana dok?" "Baru saja saya dapat info dari rumah sakit sebelah yang masih menyediakan kantong darah O+. Tapi harganya untuk menebusnya cukup mahal, 2 kali lipat, yaitu 750.000 per kantong dari TNI. Dan kira-kira pasien membutuhkan 2 kantong. Apa ada keluarga di sini?" "Nggak ada Pak, kita temannya." "Ngon, kamu nggak hubungin aja keluarganya? HP-nya dikunci, nggak ngehubungin keluarganya." "Bagaimana Mas? Ini sudah emergensi," ucap dokter yang membuat Sengon panik dan bergelayut memohon pada Ulin. "Lin, emangnya butuh berapa Pak biaya untuk teman saya?" "Untuk sementara ini sekitar 3 juta untuk menebus kantong darah dan biaya transfusi. Dan selanjutnya biaya rawat inap dan lain-lain nanti setelah pasien benar-benar sadar dan bisa pulang." "Lin, aku ada duit segitu, tapi untuk rawat inap pinjem dulu uangmu ya. Atau bulan depan bilangin si bos, gajiku semua biar ditransfer ke kamu aja semua. Tolong Lin, kamu kan yang lebih deket sama bos." Iya, gampang dah." "Ya udah dok, tolong segera tangani teman saya. Saya segera ke administrasi setelah ini." "Baik." Dokter pun segera menangani Beringin. "Lin, udah ah, ngapain nangis sih? Malu dilihat orang lain, badan gede mewek." "Maaf ya Lin, aku malam ini gak pulang, aku jaga Mas Ringin ya. Kamu gak apa-apa kan kerja sendiri dulu?" "Gampang, habis ini gue lembur aja sampai jam 12 malam besok." "Ngon, Lin, besok kan aku jam 9 atau setengah 10 kan biasanya buburku udah habis. Begitu udah habis, besok aku gantian jaga Beringin. Dan kamu pulang aja, sore baru Ulin yang jaga." "Apa nggak ngerepotin Mas?" "Ya enggak toh, cuma nunggu aja." "Iya Mas, makasih ya. Tapi aku berharap dia segera sadar." "Amin, mudah-mudahan." "Ya udah, gue ke administrasi dulu ya. Setelah itu langsung pulang. Cucian numpuk, lu baik-baik dah." "Iya Lin, Mas, makasih ya." "Iya." Di mall, malam ini di mall sendiri sudah closing. Para kasir pun sudah masuk ke office kasa. Kapuk sendiri yang baru selesai menyapu seperti biasa hendak membuang sampah, tapi menunggu Pak Cemoro turun dan menunggu Rotan dan Asem membawa bak sampah besar. "Buk, Pak, tak tungguin dari tadi, hehe." "Kemana yang lain? Asem dan Rotan?" "Bentar Pak, tak lihat di gudang." "Iya, cepat, udah mau tutup." "Pak, mereka nggak ada." "Kemana mereka? Tuh
tumben ngilang. Apa ke toilet? Masa ke toilet bareng-bareng dan lama? Cemoro pun berjalan ke pintu samping mall yang tembus ke parkiran karyawan, mencari rotan dan asem, dan diikuti Kapuk. Lah, ini bak sampahnya. Orangnya kemana ya? Ucap Kapuk, heran. Lalu Cemoro yang penasaran pun berjalan ke lorong gelap di dekat genset. Dan semakin langkah kaki Cemoro mendekat, Cemoro mendengar sesuatu. Shh. Cemoro menyuruh Kapuk diam. Sem, ayo buruan, buang sampah. Keburu dimarahin Pak Cemoro, Sem. Aku gak peduli, jelasin sama aku sekarang juga. Kamu serius gak sih suka sama aku? Kamu serius gak sih suka sama laki-laki? Iya, aku sayang sama kamu. Aku suka kamu, kok masih aja gak percaya sih? Ya kalau kamu suka, kenapa tadi kamu ganjen sama SPGBH tadi? Sayang, aku cuma bercanda. Bercandamu pakai hati. Kamu jadi homo yang konsisten dong. Jangan menggok kanan, menggok kiri. Kamu tega, baru 2 hari kita jadian, tapi kamu udah Cups. Seketika Asem shock saat Rotan mencium bibirnya. Dan ini adalah first kiss untuknya. Sedangkan di luar lorong, Kapuk terkejut. Namun Cemoro menyuruhnya untuk tetap diam. Tan, percayakan sama aku? Iya, aku percaya. Tapi kamu janji ya, jangan bercanda ngerayu-ngerayu lagi sama semua SPG. Iya, janji. Jangan marah ya. Kalau sudah selesai, cepat buang sampah. Pak Cemoro, Kapuk, teriak Rotan dan Asem kepergok. Lalu Cemoro kembali ke supermarket, meninggalkan kedua si Joli dan Kapuk yang masih kesulitan menelan ludah. Kalian, Pak, tolong rahasiakan ini semua, please, ucap Rotan. Iya, Puk, jangan sampai seisi mall tahu. Kamu gak benci kan sama kita? Kamu masih mau kan temenan sama kita? Ya masih lah. Sorry, aku cuma kaget aja dan gak nyangka. Ya udah, kalian tenang, kalian masih temanku. Tapi masalahnya gimana dengan Pak Cemoro? Iya, Tan, aku takut kita dipecat. Kita udah kepergok, udah ketahuan, apalagi ibu lagi sakit. Aku takut gak bisa beli obat buat ibu. Sayang, kalaupun kita dipecat, aku akan cari pekerjaan untuk kita. Iya, Tan, tapi sebaiknya kita segera menghadap Pak Cemoro. Iya, ayo cepat. Iya, kalian lari sana, aku yang bawa bak sampah. Rotan dan Asem pun buru-buru berlari menemui Cemoro di supermarket. Sedangkan Kapuk sendiri mengambil dan menggeret bak sampah dan mulai mengumpulkan sampah-sampah yang berada di lantai 1 agar ketiganya bisa cepat pulang. Dan ketika dia sedang asik membuang sampah, HP-nya bergetar. Seseorang mengecatnya. Di supermarket sendiri, Cemoro saat ini di gudang mematikan laptopnya. Cemoro tak menyangka jika Rotan dan Asem sama sepertinya. Cemoro menatap tumpukan kardus di depannya. Ia teringat suaminya yang malam itu memaksanya dengan paksa. Cemoro sangat rindu Cendono. Entah mengapa lubang bunga krisannya tiba-tiba berkedut dengan sendirinya, merindukan batang suaminya. Cemoro hendak mengecat suaminya, dan kebetulan sedang online, tapi percuma. Beratus-ratus pesan yang ia kirimkan, tak ada satupun yang dibalas. Cemoro heran, kenapa Cendono tak memblokirnya saja jika tak mau membalas. Tapi rasa rindu itu membuat jarinya terpaksa mengetikkan pesan. Bang, gue kangen, kembali ke rumah. Bang, gue tahu abang masih sayang sama gue. Gue tahu abang masih cinta sama gue. Gue bisa ngerasain itu. Abang gak sejahat itu. Abang gue gak sekejam itu. Abang gue gak akan tega sama gue. Abang gak pernah nyakitin gue. Abang gak mungkin ninggalin gue. Abang, bang, balas chatku sekali aja. Sekali aja. Sekali. Pak, sapa Rotan. Cemoro beranjak dari duduknya saat Rotan dan Asem menghampirinya dengan wajah ketakutan. Pak, kami minta maaf. Kami tahu kami salah, tapi jangan dipecat. Kami masih butuh pekerjaan, apalagi ibu saya sedang
Siapa yang mau pecat kalian? Saya mau kalian segera buang sampah, cepat. Hah? Beneran Pak? Cepat buang sampah sebelum saya berubah pikiran. Iya Pak, alhamdulillah. Tan, kita selamat. Iya, sini aku yang dorong baknya. Kamu sama Asem yang ambilin. Ucap Rotan pada Asem. Dan Asem tersenyum mengangguk. Cemoro pun mengawasi ketiganya. Cemoro sesekali melihat Rotan begitu perhatian pada Asem. Dia teringat suaminya yang selalu perhatian dalam hal sekecil apapun. Rotan, Asem, ya Pak. Saya minta kalian jangan ceroboh, jangan teledor, dan jangan mencampurkan urusan pribadi kalian ke pekerjaan. Dan jangan menunjukkan siapa kalian kalau masih mau kerja di sini. Paham? Paham Pak. Dan saya terima kasih banyak. Ternyata Pak Cemoro gak seperti yang kita bayangkan. Memangnya apa yang kalian bayangkan dari saya? Seketika Asem, Rotan, dan Kapuk terdiam. Pasti kalian menganggap saya kejam, ucap Cemoro tersenyum. Dan senyum itu menular, sehingga ketiganya ikut tersenyum. Hehe, ya karena mungkin kalau SVV lain, kita pasti udah langsung dipecat dari tadi. Rotan, Kapuk, tugas saya bekerja di sini bertugas untuk mengawasi supermarket, bukan untuk mengawasi hati kalian. Dan urusan hati bukan urusan saya. Itu semua hak manusia, saya gak pernah mempermasalahkan. Dan lagi pula, kita sama. Hah? Ucap ketiganya kompak dan saling melempar pandangan satu sama lain. Oh wala Pak, jangan-jangan apa Bu? Maaf ya Pak, jangan marah, maaf sekali. Apa jangan-jangan Bapak dan Bang Dono? Iya. Hah? Ucap ketiganya lagi-lagi syok. Pantes saja abang selalu nanyain Pak Cemoro terus kalau kerja, apalagi kalau pas gak ada. Tapi gak pernah ngaku kalau tak tanya ada hubungan apa. Ditanya saudara bukan, ditanya pernah ngutang enggak, ditanya ada ngerebut ceweknya juga enggak. Ternyata sekarang terjawab sudah. Tenang aja Pak, kita akan jaga rahasia. Bagus. Ya, saya mengakui dia adalah suami saya. Dan saya sudah menikah. Hah? Emang bisa Pak orang kayak kita menikah? Bisa, tapi tentu tidak di sini. Saya dan abang menikah di Thailand. Tan, kita kapan bisa menikah kayak Pak Cemoro dan Bang Dono? Boro-boro kerja masih mengutin sampah aja ngimpi nikah. Gak usah aneh-aneh deh. Ntar kita nikah-nikahan aja, si Kapuk jadi penghulunya, gimana? Beres. Kalian tidak perlu menikah. Yang terpenting adalah bisa saling menjaga. Bisa menjaga hati dan komitmen. Karena menikah itu tidak mudah. Bukan hanya untuk pasangan normal, tapi untuk pasangan seperti kita. Percuma menikah jika kalian tidak bisa menjaga hati dan komitmen kalian. Karena menikah itu banyak sekali ujiannya. Termasuk saat ini. Saya sendiri sedang diuji. Oh gitu. Sabar ya Pak. Iya, terima kasih. Ya sudah, cepat buang ke pembuangan sampah utama. Dan kalian boleh pulang. Siap, makasih Pak. Di rumah, Mes. Bang, abang ngapain senyum-senyum gak jelas? Cie, punya gandengan baru nih. Udah move on dari mantan suami. Mantan boti. Kepo. Mau kemana? Kamu rapi amat. Bang, malam ini aku mau ngajak Kapuk nyari mendoan. Emang dia mau? Mau tuh? Nih, dia ngecat. Sebentar lagi katanya pulang. Masih buang sampah katanya. Aku disuruh nunggu di depan mall. Kamu serius sama Kapuk? Abang gak mau kamu cuma main-main sama dia. Iya bang, serius amat sih bang. Abang beneran serius. Abang gak suka kalau kamu ujungnya cuma icip-icip. Kalau kamu mau aneh-aneh, jangan sama Kapuk. Cari aja homo yang jualan. Iya bang, iya. Abang serius. Iya buset, kenapa abang jadi lebih bawel dari mak sendiri? Ya sudah, berangkat sana. Abang gak ikut? Enggak. Mau titip salam gak sama Cemoro? Cendono melempar bantal lalu kamper pergi. Di rumah sakit, malam ini waktu menunjukkan pukul 12 malam. Di rumah sakit, Sengon duduk di samping Beringin yang masih belum sadar.
Entah mengapa meski Sengon berkali-kali ditolak, namun dia masih berbaik hati pada Beringin. Bahkan terkesan takut jika sampai kehilangan Beringin. Rupanya Sengon mulai menyadari jika rasa cintanya yang teramat sangat membuat ia peduli pada Beringin. Sengon tak memikirkan perasaannya. Dia mencoba bersikap dewasa. Sengon mencoba ikhlas. Dia bertanya-tanya, apa yang selama ini ia lakukan di dunia selain dosa? Apa yang bisa ia lakukan agar hidupnya bermanfaat? Apalagi kalau tidak berbuat baik. Ya, saat ini hanya ini yang bisa ia lakukan. Berbuat baik untuk orang yang dia cintai, tanpa mengharap imbalan cinta darinya. Mengharap pun percuma, Beringin tak mau dengannya. Sengon ikhlas, Sengon juga tak mengharap uangnya kembali. Yang Sengon harap hanya ingin setiap hari tetap bisa melihat wajah tampannya kembali berjualan di depan laundrynya dan menikmati ciloknya setiap hari. Mulutnya menguap, matanya mulai berat. Sengon tiba-tiba memberanikan diri, jemarinya mengelus pipi Beringin yang terbalut kain kasa. Menatap matanya yang terpejam, Sengon tak tahan lagi. Rasa lelah membuat Sengon segera memejamkan mata. Namun, sebelum terbejam, tangan kanannya melingkar di tubuh Beringin. Kemudian tertidur di sampingnya. Malam ini mobil Cemoro turun dari basement lantai 2. Dan begitu turun, Cemoro tak sengaja melihat Kapuk di luar mall sedang bersama laki-laki. Tumben. Dan kalau dilihat-lihat, Cemoro seperti pernah melihat wajah itu. Tapi di mana? Cemoro lupa. Cemoro pun melajukan mobilnya pulang. Dan ketika mobilnya baru memasuki kompleks perumahannya, mobil Jati baru saja sampai di rumahnya. Cemoro pun membunyikan klakson, Tintin, dan Jati juga membalas klakson Cemoro. Lalu keduanya pun sama-sama turun dari mobil, dan Cemoro menghampiri Jati. "Tih, gimana? Kamu tahu nggak? Aku baru aja bertemu Pinus." "Hah? Di mana?" "Di sebuah klub saat dia menjadi pengisi acara live musik. Tapi begitu dia selesai, aku kesulitan menemuinya. Itu karena dia menghindar dariku. Dan kamu tahu betapa sakit hatiku ketika dia bilang dia gak kenal aku. Aku gak nyerah, aku masih mengejarnya sampai keluar klub. Tapi begitu aku keluar, dia berhasil kabur. Dan aku tak sanggup mengejar." "Tih, gue sedih dengannya. Tapi nasib kita tak jauh beda. Meski abang gak memblokir nomor gue, tapi dia tetap acuh ke gue." "Enggak Cemoro, kamu beda. Rumah tanggamu masih bisa dipertahankan, beda sama aku, yang sepertinya udah di ujung tanduk dan gak bisa dipertahankan. Aku sudah mencoba memperjuangkan, tapi yang kuperjuangkan sama-sama tak mau berjuang." "Andaikan lo juga tahu isi dalam hati gue, Tih. Gue bingung. Gue lelah kayak gini. Gue pengen selesaiin urusan gue sama atasan gue. Dan kalau perlu, gue pengen cari kerja lain aja. Tapi ketika gue resign dan mengakhiri hubungan gue sama atasan gue, belum tentu abang mau kembali sama gue. Mungkin lo berpikir kalau abang begitu menyayangi gue." "Ya sama, gue juga tadinya berpikir seperti itu. Berharap abang masih memaafkan gue. Tapi kita lupa berpikir dan terlalu percaya diri. Apa kelakuan kita sendiri bisa dimaafkan? Isi hati seseorang, siapa yang tahu?" "Ya, kamu benar. Lalu apa yang akan kamu lakukan ke depannya?" "Entahlah, gue pasrah. Gue jalani aja hari-hari gue seperti air yang mengalir. Sampai gue benar-benar bisa lupain abang. Dan gue berdoa, semoga abang dapetin yang lebih baik dari gue. Yang gak bejat kayak gini. Gue sadar, orang macam gue gak pantas dengan orang sebaik abang. Sama, orang sepertiku gak pantas dengan orang hebat sehebat Pinus. Dia sangat hebat. Hebat menjaga hati, hebat menjaga cinta, dan sekarang hebat berdiri sendiri, tanpa aku lagi. Tanpa aku lagi. Ih, Cemoro, aku pengen ngopi. Ayo ke rumah." Di rumah Pinus, malam ini Ketapang dan Palem sedang menunggu Pinus datang. Dan sembari menunggu Pinus datang, Ketapang dan Palem membereskan ruangan-ruangan di depan yang besok akan dipakai studio musik milik Pinus. Karena Pinus kini membuka usaha studio musik. Dan
Nanti Ketapang dan Palem yang akan menjaganya. Dan malam ini keduanya sibuk menata instrumen serta menata kabel-kabel yang ada di sana. Pang, aku gak nyangka nasib abang secepat kilat kayak gini ya. Iya Lem, kita juga bersyukur dipertemukan sama Bang Pinus. Jadi kita gak perlu panas-panasan lagi di jalan, ngamen dan mulung. Karena kita udah kerja ikut abang jaga studio musiknya. Iya Pang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Gimana tadi live musiknya? Lancar. Tapi kenapa Bang? Abang ketemu Jati. Hah? Terus? Ya, abang terpaksa menghindar. Abang belum siap bertemu dengannya. Kenapa Bang? Bukannya abang juga kangen sama dia? Nanti kalau sudah saatnya, abang akan temui dia. Aku jadi penasaran. Seperti apa Bang Jati? Abang selalu cerita, tapi gak pernah kasih tahu seperti apa Bang Jati. Kalian pengen tahu? Iya, ucap keduanya mengangguk. Dan Pinus membuka galeri di HP-nya. Ini dia, Jati. What? Ini kan abang cakep yang traktir bayarin bakso Palem waktu Palem nambah waktu itu, ucap Ketapang. Iya Pang, bener, ucap Palem mengucek-ngucek kedua matanya. Kalian yakin? Yakin Bang, sumpah. Jadi benar, aroma parfum itu aroma Jati. Aku gak nyangka. Pantas aja, abang waktu itu ngendus-ngendus. Iya Pang, emang wangi sih yang kamu bilang aroma parfum Arab isi ulang. Abang jadi kangen sama wangi tubuhnya. Bang, shh, ucap Ketapang memberi kode agar sampai adiknya si Palem tak salah paham dan berpikir yang tidak-tidak. Sudah, lupakan. Gimana kerjaan kalian? Beres Bang, abang bisa cek sendiri. Bagus, dan tadi abang sempat beli gitar lagi ke toko musik langganan abang. Dan kebetulan abang kenal pemilik tokonya. Dan besok anak buahnya akan mengirimkan gitar listrik baru. Juga keyboard satu lagi. Wah, keren. Besok bisa test drive nih. Bisa. Pang, aku ajarin main musik dong. Udah, kamu ngasirin anak-anak yang rental aja. Iya. OTW, abang mau pasang tarif berapa per jamnya Bang? Murah-murah aja, cukup 50.000 saja. Permulaan, nanti kalau udah banyak pelanggan dan nambah ruangan studio, bisa dikondisikan. Lagi pula abang bersyukur, abang sekarang mulai ada aja job nyanyi. Alhamdulillah. Oke Bang, siap, ucap Palem semangat. Aku benar-benar bersyukur abang gak lupa sama janji abang. Kalau abang sukses, abang gak akan melupain kita. Dan ternyata benar. Makasih ya Bang, ucap Ketapang dan Pinus merangkulnya. Iya, sama-sama. Abang gak pernah lupa siapapun yang berjasa dalam hidup abang. Dan bahkan, abang tak hanya rindu Jati, tapi abang juga rindu sama Cemoro. Jika dia tahu abang membuka studio musik seperti ini, pasti dia senang sekali. Karena hobi kita sama, main musik. Bahkan dia lebih keren bermain gitar dari abang. Kita selalu gitar-gitaran. Dia yang bermain gitar dan abang yang bernyanyi. Tapi mungkin sikap keras kepalanya membuat dia kecewa berat sama abang. Tapi suatu saat kita harus gitar-gitaran lagi. Iya Bang, abang harus kembali pada orang-orang yang abang sayangi. Iya, abang pasti kembali. Di angkringan, motor kamper dan kapuk baru saja terparkir di depan angkringan. Wah, di sini Bang. Iya, kamu suka? Suka Bang, rame banget ya. Iya, lumayan, tapi masih banyak tempat duduk kok. Yuk. Kaget karena kamper tiba-tiba memeluk pinggangnya. Sorry, terlalu semangat, ucap kamper melepaskan rangkulannya. Oh, gak apa-apa. Yuk Bang, sana. Di sana aja, agak mojok, biar lebih intim. Maksudnya biar gak berisik sama yang lain. Oh, iya Bang. Tapi kita pesan dulu, atau kamu ambil-ambil aja sesukamu. Pokoknya abang traktir. Asik, banyak banget. Bingung mau milih yang mana. Kalau abang sih rekomen ini, sate usus, sate bakso, sama scallop, dan nasi bakar ikan cakalang. Wah, mau Bang, samain aja deh. Tapi kok dari tadi
Gak lihat mendoan, bukannya kata abang di sini mendoannya enak. Ya tentulah, kan tujuan utama abang ngajak kamu ke sini demi mendoan. Tenang, Mas, sama mendoannya 2 porsi ya, duduknya di sebelah pojok. Minumnya apa, Puk? Apa ya bang? Kamu mau dingin apa anget? Maunya dingin. Ya sudah, Mas, es susu jahe 2 ya. Siap bang. Nah, sembari nunggu mendoan, sate dan nasi bakarnya dibakar, kita duduk dulu sambil nikmati live musik. Iya bang, ngomong-ngomong, abang pasti sering kesini. Sama ceweknya ya bang? Kadang sama cewek, kadang sama cowokku. Hah? Abang? Seketika kabuk panik. Iya, kenapa? Jangan bilang kamu takut dan mau kabur. Abang udah pesen loh makanan. Iya bang, enggak kok, enggak kabur. Orang aku cuma kaget aja. Dan aku juga baru tahu malam ini kalau Bang Dono juga homo. Dan itu juga dari Pak Cemoro. Terus kamu sendiri homo enggak? Enggak bang, aku normal. Ya meskipun saat ini aku dikelilingi orang-orang homo, bahkan temanku sendiri juga homo. Hati-hati, nanti ketularan. Canda Pu. Oh iya bang. Lalu apa abang sendiri sekarang punya cowok? Kenapa nanya-nanya? Mau jadi cowok abang? Enggak bang, cuma tanya. Jangan tegang gitu sama abang. Abang suka guyon. Tapi kalau kamu nanggapi serius, abang malah suka. Ting ting, ucap Kamper mengedipkan mata yang membuat Kapuk sedikit ketakutan namun masih bisa menahan. Permisi, ini pesanannya. Makasih mas. Ayo Puk, makan. Iya bang. Ketika keduanya sedang makan, Kamper begitu senang ketika melihat Kapuk mencomot mendoan dan memakannya dengan lahap. Lalu dia tiba-tiba membuat meme di TikToknya. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Jatuh cinta karena lihat orang makan. Bang, abang ngapain? Gak apa-apa, buat kenang-kenangan aja. Oh, kok abang gak dimakan-makan sih? Lihat aja, nasi bakar sama mendoanku aja udah mau habis. Hehe, maklum bang, kerjaan cleaning service, banyak tenaga nyapu ngepel. Kalau masih kurang, nambah aja. Enggak bang, nih punya abang habisin. Loh kok gitu? Abang udah kenyang, sumpah. Kenyang dari mana? Makanannya aja belum kesentuh sama sekali. Serius, abang lihat kamu makan ikut kenyang. Ayo, habiskan punya abang daripada gak kemakan. Beneran bang? Iya bener, habisin gih. Aku makan beneran nih. Iya. Melihat wajah Kapuk yang semangat membuat hatinya senang. Apalagi mulutnya yang mulai menggigit sate itu. Benar-benar membuat celananya sesak. Ditambah bumbu bakaran yang comot-comot di bibirnya, ingin sekali ia mengelapnya. Tapi ini bukan sinetron. Kamper takut terlihat lebay dan membuatnya tidak nyaman. Kamper mulai berpikir licik. Kamper lupa pesan Cendono. Jiwa playernya mode on. Dia siap beraksi. Puk, bentar ya, abang bayar dulu. Iya bang. Ketika Kamper pamit membayar, Cendono tiba-tiba memvideo call. Halo bang, wah jadi beli mendoan beneran nih. Iya bang, ada apa bang? Apa abang mau mendoan juga? Nanti tak bilangin bang Kamper. Oh enggak kok, abang habis makan nasi goreng. Abang cuma mau mastiin kamu baik-baik saja. Emang kenapa? Aku baik-baik aja kok. Dan lagi kekenyangan. Bang Kamper baik banget orangnya. Syukurlah kalau gitu. Oh iya, ada kabar apa malam ini di mall? Abang kenapa nggak ngaku sih? Ngaku? Iya, selama ini ternyata abang suaminya Pak Cemoro. Kamu tahu dari siapa? Ya Pak Cemoro sendiri yang ngaku. Gara-gara mergokin si Rotan dan Asem lagi ciuman di deket genset. Hah? Mereka gay? Iya bang, tadinya mereka ketakutan, takut dipecat. Delala nggak jadi, alhamdulillah. Gara-gara Pak Cemoro juga sama. Aku nggak nyangka punya temen dan atasan sama-sama homo. Ups, canda ya bang. Nggak apa-apa, abang nggak marah. Dan kamu nggak curiga kalau yang ngajak makan kamu saat ini juga menyukai laki-laki? Tahu bang, tadi dia sempat ngomong sih
Tapi gak mungkin dia suka sama laki-laki jelek kayak aku. Lagi pula aku masih suka perempuan. Baguslah kalau begitu. Ya sudah, have fun dah. Iya bang, tutut. Puk, mau nambah lagi? Kenyang bang, kita pulang yuk, besok aku masuk pagi. Oke, keduanya pun berjalan menuju parkiran. Dan begitu sampai parkiran, bang, banku bocor. Perasaan tadi gak apa-apa deh. Jangan panik, taruh aja di bengkel. Sekarang abang antar aja pulang. Tapi besok aku masuk pagi. Waduh, gerimis lagi. Atau gini aja, gimana kalau kamu nginep di tempat abang? Ada Bang Cendono juga di sana. Besok pagi-pagi banget abang antar ke mall. Apa nggak apa-apa? Tapi aku nggak bawa seragam. Gimana kalau besok habis subuh anterin aku pulang ke kos? Bisa juga. Jadi mau kan nginep di tempat abang? Iya deh. Yes, ucap Kamper dalam hati. Di rumah Mes, malam ini tepat pukul 12:30 malam, motor Kamper sudah datang. Ayo masuk. Iya bang. Bang Dono mana? Shh, kayaknya Bang Dono udah tidur. Udah biarin aja, jangan diganggu. Kamu tidur di kamar abang aja ya. Di kamar abang? Iya, kenapa? Kamu mau tidur di kamar lain? Boleh-boleh aja sih, di sini masih ada kamar lain. Tapi udah lama kosong dan belum diberesin. Lagi pula, kalau malam di sini angker. Kamu kan tahu rumah ini jauh dari rumah lain dan dikelilingi pohon-pohon besar. Ih, abang, aku takut. Jadi merinding. Ya udah, aku tidur sama abang aja. Kamu takut karena abang suka laki-laki? Bukan bang. Tapi abang gak akan aneh-aneh kan? Tergantung. Ting ting. Jawab Kamper mengedipkan mata. Sedangkan Kapuk was-was. Kapuk sedikit takut dan bercampur tidak enak. Apalagi Kamper sudah baik hati mempraktirnya. Dan jika Kamper macam-macam dan melawan pun percuma. Badannya Kamper lebih besar dibanding dengannya. Ayo masuk. Iya bang, ucap Kapuk terpaksa pasrah. Puk, kamu mandi sana. Tapi gak bawa baju ganti bang. Abang ada. Kamu pilih sendiri nih. Cari aja yang paling kecil. Terus CD-nya? Nih, ada CD abang masih baru di kotak. Tapi agak gede dikit. Karena punya abang lebih gede kayaknya dari punya kamu. Ting ting. Lagi-lagi Kamper genit dan terus-menerus mengedipkan matanya membuatnya ketakutan. Iya bang, aku ambil kaos ini aja ya bang. Ya sudah, mandi sana. Yang bersih ya. Kapuk pun masuk ke kamar mandi. Dan sembari menunggu Kapuk mandi, Kamper membuka koleksi sektoynya. Memilah-milah mana yang akan ia pakai untuk bermain-main bersama Kapuk. Dan juga membuka koleksi kondom aneka rasa dan aneka varian, baik yang polos maupun yang bergerigi. Dan menyiapkan pelumas. Buat Kapuk, enaknya yang polos apa yang bergerigi ya? Terus dia suka rasa original apa rasa jeruk? Kenapa aku bodoh? Serah aku dong. Aku yang make. Mudah-mudahan aja malam ini aku dapet. Hai. Bang. Ucap Kamper shock lalu menutup laci di nakasnya kembali. Udah selesai Puk? Udah bang. Dingin banget. Sini kalau dingin deket abang. Maksud abang sini tidur deket abang pakai selimut. Sini. Jangan takut gitu kayak abang setan aja. Iya bang. Kapuk pun kini tidur di samping Kamper. Lalu Kamper tiba-tiba menyelimuti Kapuk. Kapuk pun merasa aneh diperlakukan seperti ini oleh laki-laki. Dan kini keduanya canggung. Puk, ya. Kamu udah ngantuk? Kalau ngantuk tidur saja. Besok kan kamu masuk pagi. Tadinya habis makan ngantuk. Tapi habis mandi seger. Jadi melek lagi. Oh, ucap Kamper jadi kurang bahan. Entah mengapa jurus playernya macet dalam sekejap. Padahal biasanya dia langsung lancar-lancar saja. Tapi saat ini, saat sedang bersama Kapuk, Kamper tampak gugup. Bang, ya abang udah kenal lama sama Bang Dono? Lumayan, kenal di proyek.
Dia pekerja keras dan baik sama semua pekerja. Oh, dan abang juga udah lama tahu Bang Dono suka laki-laki? Awalnya sih enggak, tapi seiring waktu ya akhirnya tahu. Kenapa sih? Kamu penasaran sama Bang Dono? Kamu suka dia? Enggak. Aku cuma penasaran aja. Soalnya Pak Cemoro dan Bang Dono benar-benar gak kelihatan kalau homo. Dan sama juga seperti abang. Dan lagi pula aku normal. Oh ya, kamu udah punya cewek? Belum sih, tapi lagi naksir SPG sendal di mall. Baru naksir? Dulunya udah pernah punya cewek? Pernah bang, waktu sekolah. Kalau pacaran ngapain aja? Ya biasa bang, kayak abang gak tahu aja. Ya sama kayak abang lah. Kan pengalaman orang berbeda-beda. Ya paling jalan, nonton, makan, udah. Gak seru. Gak seru gimana bang? Ya lebih seru abang, selalu berakhir di ranjang. Oh, aku gak berani bang. Takut ngehamilin anak orang. Bahaya nanti, apalagi masih sekolah. Dan sekarang pun kalaupun udah kerja, gak berani aneh-aneh. Kerjaan masih cleaning service. Ntar kalau bunting gimana? Kamu polos banget. Bener kata Bang Dono. Maksudnya? Iya, kamu polos banget. Itu berarti kamu masih perjaka dong. Ya gak perjaka banget sih bang. Kalau cuma coli mah sering. Iya, maksud abang gak pernah ngerasain masuk lubang. Iya bang, itu dia takut bunting. Caranya dong biar anak orang gak hamil, tapi tetap masih bisa enak-enak. Pakai kondom. Malu bang mau beli kondom. Makanya aku lebih milih ngempet. Paling ntar coli. Itulah aku gak pernah punya pengalaman sama sekali sama cewek. Jadi gitu. Gimana kalau abang bagi pengalaman abang? Supaya kamu bisa menaklukkan cewek. Sekaligus abang mau praktekin tutorial bercintanya. Supaya gak bunting. Biar tuh cewek bertekuk lutut dan menggelepar sama kamu. Ucap Kamper membuka selimut Kapuk dan Kapuk terlihat mulai ketakutan. Tapi bang, itu artinya kita... Jangan bang, aku bukan kayak Bang Dono dan Pak Cemoro. Abang gak ngajak kamu pacaran. Abang cuma mau ngajarin kamu aja, biar kamu pengalaman. Tapi bang... Kapuk hendak melawan, namun Kamper dengan tanpa izin langsung mengecup bibirnya dan menahan tubuhnya dengan kuat, yang membuat Kapuk tak bisa apa. Jangan coba-coba teriak dan berisik, ada Bang Dono di kamar sebelah. Abang janji, abang gak akan nyakitin kamu pasti suka. Dan setelah ini, kamu akan hebat menjadi penakluk wanita. Kamu cukup diam, biar abang yang praktekkan. Abang jadi lakinya dan kamu jadi ceweknya, oke? Ting ting, ucap Kamper yang suara lembutnya itu seolah mampu menghipnotis Kapuk. Dan Kapuk pun mengangguk polos. Iya bang, ucap Kapuk yang lagi-lagi menerima kecupan dadakan dari Kamper. Perang batin dalam diri Kapuk, antara ingin melawan tapi ciuman Kamper begitu memabukkan. Lebih nikmat ketika dia berciuman dengan perempuan. Kamper begitu lihai, lidahnya menari-nari di lantai dan atap mulut Kapuk, menikmati sisa-sisa manisnya bumbu bakar sate usus di angkringan tadi. Ditambah bibir Kapuk sendiri yang smooth, yang membuat tangan Kamper kini berani menarik celana Kapuk. Bang, kamu rileks ya. Kapuk tak menjawab. Kapuk hanya pasrah saat Kamper mulai membuka seluruh baju dan celananya, sampai tak ada sehelai benang pun yang melekat di tubuhnya. Begitu juga Kamper, yang kini turut membuka bajunya, hingga Kapuk syok ketika melihat batang yang tengah mengacung itu, yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan miliknya. Itu karena milik Kamper lebih besar dan panjang. Wajar saja Kapuk ketakutan. Bagaimana tidak? Malam ini Kapuk pura-pura menjadi seorang cewek. Itu berarti dia akan bersiap menerima tombak Kamper menembus lubangnya. Kapuk mulai panik, sampai-sampai keringat dingin menetes dari keningnya.
Dan Kamper yang menyadari dan mengerti akan kepanikan Kapuk langsung menghampiri Kapuk sembari mengelap keringatnya dengan jarinya. Lalu berbisik mesra. Jangan tegang, rileks. Cups, cukup aku saja yang tegang. Apa yang kamu rasakan saat ini akan kamu rasakan jika nanti bersama perempuan. Tapi jika perempuan itu sudah berpengalaman, maka akan lebih mudah. Tapi jika masih polos sepertimu, maka lihatlah caraku menenangkanmu. Seperti ini. Mengerti? Iya bang, jawab Kapuk ketika Kamper mengelus kening dan pipinya dengan lembut. Dan apa kamu sudah mulai tenang? Sedikit bang. Bagus. Memperlakukan perempuan itu harus lembut, apalagi jika dia masih polos. Sepolos kamu. Abang contohkan. Kamu sudah siap? Iya bang. Kamper mulai mencium dan menggerayangi seluruh tubuh Kapuk, mulai dari leher dan ketika sampai di putingnya. Cups, aduh bang. Kenapa? Geli. Pertama-tama, cewek kamu pasti juga geli, sama seperti yang kamu rasakan. Tapi kamu harus bisa merubahnya dari geli jadi nikmat. Seperti ini. Kamper tiba-tiba menghisap puting kecil itu yang membuat Kapuk bereaksi. Abang, gimana? Enak gak? Enak juga bang. Mau lagi? Boleh bang, tapi aku malu. Padahal kita sama-sama laki-laki. Tapi kok enak ya? Mendengar ucapan jujur Kapuk, Kamper semakin bersemangat membelokkan Kapuk. Dan Kapuk sendiri kini tak sadar karena telah masuk ke dalam jebakan Kamper. Kapuk semakin bereaksi ketika lidahnya berjalan dan kini sampai di batangnya yang mini itu. Bang, Kapuk meremas bantal, merasakan hisapan mulut Kamper dan sapuan lidahnya di seluruh permukaan kulit batangnya, dari pangkal hingga ujung. Dan begitu lidah itu turun ke bawah, bang, abang mau apa? Jangan di sana bang, jorok. Kapuk, anggap saja ini lubang cewek kamu, ucap Kamper sembari mengelus lubang Kapuk. Dan agar dia semakin menggelinjang dan siap untuk dimasuki, kamu harus membuat dia basah agar tidak membuatnya sakit dan tidak nyaman. Begitu juga abang juga akan membasahi lubangmu agar kamu tidak kesakitan saat abang masuk. Tapi apa harus masuk beneran bang? Tentu saja. Kamu harus belajar tutorial ini sampai tuntas agar benar-benar paham. Oh, iya bang. Aduh. Kapuk kembali bereaksi. Kali ini menggigit bibirnya sendiri. Merasakan lidah hangat Kamper berputar lembut di pusarannya. Bahkan sesekali menekan-nekan lubang itu dengan jarinya, tapi tak memasukkannya. Dan kemudian berhenti seketika, yang membuat Kapuk bertanya-tanya. Kenapa bang? Kenapa? Keenakan ya? Gak rela abang berhenti? Tanya Kamper yang membuat pipi Kapuk tersipu. Tenang, kita akan melakukan tutorial sebenarnya. Itulah mengapa abang gak mau masukin jari abang. Jika kamu perempuan dan perempuanmu masih perawan, maka jangan sekali-kali kamu pecahkan perawannya dengan jari. Lebih baik langsung dengan batangmu yang gak seberapa itu. Tapi abang ragu, apa batang sekecil punyamu bisa menembus keperawanan perempuan? Jauh banget sama punya abang. Abang menghina. Kamu sudah siap? Sakit gak bang? Makanya itu, abang kasih tahu caranya. Biar cewek kamu nanti gak sakit dan bikin dia enak. Iya bang. Abang nyari apa? Nyari pelumas, kondom, dan vibrator. Pelumas itu karena kamu butuh itu. Sedangkan perempuan gak butuh pelumas karena dia sudah ada pelumas alami. Asal kamu pintar membuat dia basah. Seperti yang abah contohin tadi. Sedangkan ini kondom. Kamu tahu kan? Supaya melindungi punya abang dan punya kamu. Dan kalau untuk cewek, biar gak bunting. Seperti yang kamu takutkan. Ngerti? Iya bang. Terus yang itu? Ini namanya vibrator. Nanti abang praktekin. Sekarang abang pakein pelumas dulu lubang kamu. Iya bang, tapi
pelan-pelan ya. Iya sayang, ucap Kamper yang membuat Kapuk tersenyum senang sampai lupa akan predikat cowok setrek yang ia sandang. Bang, aku takut. Suara Kapuk saat kepala tombak itu mulai menyapa lubangnya dan menggeseknya. Tahan ya. Bang, kok sakit? Abang bohong. Wajar, sakit sedikit. Cewek kamu pasti nanti pertama-tama sakit sedikit. Kamu harus tahan dan mengecup bibirnya dengan kasih sayang supaya dia nyaman. Seperti ini. Cups. Masih sakit. Aduh. Udah masuk kepala abang, jangan ditahan. Keluarin gimana bang? Gerakin lubangnya, ngeden dikit, kamu pasti bisa. Ayo, saling kerjasama menuju nikmat. Sakit bang, punya abang gede amat sih. Abang juga gak ngerti kenapa punya abang gede. Ayo lagi dorong. Bagus. Bang, lama-lama ini bukan kayak tutorial bercinta. Kok kayak tutorial bidan sama emak-emak lahiran? Udah jangan banyak omong. Udah masuk setengah. Lagi dorong. Sukses sayang. Ya, kamu bisa. Keperawanan kamu, keperjakaan kamu berhasil abang dapat. Bang, aku boleh lihat? Lihatlah. Ya ampun bang, kok masuk? Padahal sepanjang itu. Apa ususku gak apa-apa di dalam? Kamu polos sekali. Abang gak tahan lagi. Enak banget di dalam. Abang gerak ya. Pelan ya bang. Iya sayang. Kamper pun mulai beraksi, mendorong Kapuk dengan perlahan. Lalu tangan kanannya menghidupkan vibrator dan mengarahkannya ke puting Kapuk. Tangan kirinya mengocok nyelip Kapuk, dan Kapuk mulai merasakan sensasi yang aneh. Wajahnya terlihat menahan sesuatu, membuat Kamper gemas. Kenapa Puk? Mules bang, tapi campur enak. Bisa agak kencengin dikit bang? Bisa lah, cuma kalau dikencengin, abang takut cepat keluar. Dan kalau cepat keluar, nanti tutorialnya gagal. Karena abang ejakulasi. Kalau kamu sama cewek, jangan sampai muncrat duluan. Jadi biarin dia duluan, ladies first. Bang, masalahnya aku udah gak tahan. Dia keluar. Ladies first. Or body first nih. Baiklah kalau begitu, sekarang giliran abang. Abang udah gak kuat, lubangmu begitu rapat. Enak bang, enak. Masih sakit gak? Udah enggak bang, kok jadi enak bang, padahal kenceng. Aduh gila mentok banget bang. Mau lebih mentok lagi? Ayo nungging. Iya bang. Kapuk pun menurut dan benar-benar lupa dengan predikat cowok lurusnya. Dan malam ini sudah tak berlaku lagi. Kapuk di luar kendali. Sodokan Kamper membuat suara desahannya mulai terdengar. Aduh. Shh, jangan berisik, ada Bang Dono di sebelah. Habisnya enak sih bang. Makanya nyodoknya jangan terlalu semangat. Bikin nikmat. Abang gimana sih? Abang yang bikin enak, abang yang marah-marah. Iya sayang, maaf. Abang gak marah. Abang cuma mau kamu jangan kenceng-kenceng teriaknya. Di kamar sebelah, HP Cendono bergetar berkali-kali dan Cendono pun terbangun. Lalu dengan setengah mengantuk membuka pesan WA-nya. Ternyata dari Jati yang seketika membuat matanya terbelalak. Lapor bang, habis nonton bola. Tidur dia bang, Pak Supervisornya lelah. Cendono terkejut ketika melihat foto Jati dan Cemoro sedang tidur di depan TV. Dan Cemoro tertidur dengan mulut menganga. Cendono sangat rindu, tapi dia masih meragukan cinta Cemoro kepadanya. Dan masih sedikit terbayang-bayang rasa kecewa melihat Cemoro dengan atasannya. Makasih Tih, kok kamu belum tidur? Belum bang, masih nonton TV. Abang kalau ngantuk tidur aja. Gimana Pinus? Tadi aku ketemu dia bang di klub. Dia sedang mengisi acara live musik. Tapi begitu dia selesai nyanyi, aku menghampirinya. Tapi dia menghindar. Aku udah mengejarnya bang sampai dia pulang. Tapi mobilnya kabur sengaja menghindariku bang. Aku bingung bang. Sepertinya dia sengaja mau ngelupain aku. Dan gak mau balik lagi sama aku. Jati, abang jadi bingung.
mengapa Pinus jadi berubah total? Abang tahu kamu salah, tapi mengapa dia tak mau memaafkanmu? Padahal niatmu tulus untuknya. Berbeda jauh dengan Cemoro yang sengaja nyakitin abang. Dan itu pun abang masih berat meski meninggalkannya. Karena saking sayangnya abang sama dia. Entahlah bang, gak ada harapan lagi dan gak bisa dipertahankan lagi. Saranku kalau abang masih bisa pertahanin sama Cemoro, pertahanin. Aku lihat Cemoro kesepian tanpa abang. Ya meski dia masih bingung antara dia dan atasannya. Tapi aku yakin Cemoro masih mencintai abang. Iya Tih, kembali atau tidak abang bersama Cemoro, keputusan ada pada Cemoro. Biarlah dia menentukan pilihannya. Mau memilih abang atau memilih atasan dan jabatannya. Abang juga pasrah sama sepertimu. Dan besok temui abang. Besok akan abang share lokasinya. Tapi ingat, tetap rahasiakan abang dari Cemoro. Oke bang, istirahat dah. Iya, kamu juga. Setelah selesai mengecat Jati, Cendono yang masih mengantuk dan hendak kembali melanjutkan tidurnya, tiba-tiba mendengar suara aneh dari samping kamarnya. Aduh bang, Kamper. Iya bang, kalau nonton bokep jangan keras-keras, berisik. Iya bang, sorry. Di kamar Kamper. Untung saja abang ngira aku lagi nonton bokep. Iya bang. Ya sudah, sekarang kamu tidur ya. Besok abang antar pagi-pagi buta ke kos kamu. Iya bang, tapi kok perih ya bang? Sedikit, gak apa-apa. Besok kalau perih, abang beliin salep, oke? Ayo tidur. Iya bang. Pagi harinya tepat pukul 8.30 di rumah sakit, Beringin merasa kepalanya berat. Tak hanya kepalanya saja, tubuhnya pun terasa berat. Dan ketika dia mulai membuka matanya, Beringin melihat Sengon tengah tertidur sembari melingkarkan tangannya di tubuhnya. Beringin dengan kepala yang masih sakit, mengarahkan pandangannya ke segala arah, di semua sudut ruangan rawat inap. Tapi tak menemukan orang lain selain Sengon. Sengon sendiri yang merasakan adanya pergerakan mulai mencoba membuka matanya. Dan begitu membuka mata, Mas Ringin, Ngon, Mas, maaf, aku harus pergi. Set, Beringin menarik tangan Sengon yang hendak kabur. Sengon terkejut. Assalamualaikum, sapa Bambu baru datang. Waalaikumsalam. Set, jawab Sengon melepas tangan Beringin. Lalu tiba-tiba seperti ketakutan dan kabur. Loh, Ngon, teriak Beringin lirih, namun Sengon telah kabur. Rumah Cemoro. Pagi ini Cemoro kesiangan. Beruntung hari ini Cemoro masuk siang. Cemoro merasa tubuhnya begitu hangat. Dan ketika matanya terbuka, bersamaan juga dengan Jati yang baru bangun. Wah! Kamu ngapain nendang aku? Harusnya gue yang tanya, ngapain lo meluk-meluk gue, goblok? Kamu yang goblok. Ngigau apa ngimpi? Gak mungkin aku meluk kamu, gila aja. Bukannya kamu tadi yang meluk aku juga lihat sendiri. Iya sih, gue meluk lo. Dan lo juga meluk gue. Ya udah, jangan nyalain aku. Kita sama-sama pelukan. Kok bisa sih? Mana aku tahu. Pasti kamu cari kesempatan ya. Mentang-mentang gak ada Pinus. Enak aja, aku gak nafsu sama kamu. Sorry aja ya. Lagi pula jangan sampai aku kilaf sama kamu. Nanti dimarahin gendis. Kok dimarahin gendis? Iya, nanti judul ceritanya bukannya suami-suami takut boti, malah berubah jadi tukar pasangan. Idih, gue males Bang Dono ditukar sama lo. Aku juga gak mau nukar Pinus sama kamu. Iya. Awas ya, ntar malam lo minta kopi lagi sama gue. Pergi gak lo? Balik sana ke rumah lo. Punya rumah sendiri numpang di rumah orang. Iya, aku pulang. Awas aja ntar malam kesepian nyuruh aku nginep lagi. Gak bakal. Brak, pintu tertutup. Jati pun pulang dengan wajah cekikikan.